Kan suara saya agak saya kencangkan sedikit karena ini di sini hujan. Agak cuma lumayan deras juga nih ya. Oke, saya izin share screen. Ya, ini saya matikan saja. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Allahumma ala shalli wa sallim barik alihi alaihi. wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik. man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadal masa nastati an nabda yakni barnamijuna yakni kulliyatuna wa nabda al yaum insyaallah taala fil maudu yakni tanmiyatu masadir yakni tusamma bi masadir madza yakni lidirasa masadir dirasa wa aidan wasilatu tarbiyah fi Islamic education fi tarbiyah al-islamiyah. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi qissah at-tayyibah wa fi hadal mawdu'. The first, let's thank to our God. He is Lord of the world, Allah Subhanahu wa Ta'ala, and peace and praise to be constant to the true idol, the last messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik. to his family, to his followers, to his friend, also to all Muslim in the world until to the Dome Day. Extremely today I'm very happy because we can begin our subject in the development of short education and Islamic education. Insyaallah ta'ala nabda min hadal yaum sanabhas yata'allaq bi kaifa nahnu muslim wa nahnu tullab li tanmiyah yakni masadiru ad-dirasa wa aidan kaifa yakni wasilatut tarbiyah khasatan fi kuliah tarbiyah al-islamiyah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir ya pada kesempatan kali ini. Ini adalah the first time ya, ini adalah pertemuan pertama di hari yang pertama dan juga di mata kuliah yang pertama. Saya sangat berbahagia sekali karena kita bisa memulai pembelajaran ini di kelas B4 ya. Dan sekarang ini today you are the master ya. Anda semuanya hari ini adalah seorang master ya. Kenapa? Karena ya Anda sekarang sedang berkuliah, antum kalau bahasa itunya ya. Anda semua sedang berkuliah di program Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stit Sirojul Falah Bogor. So, ya dalam pembelajaran magister itu ada di level KKNI, KKNI gitu ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
ya itu di level yang ke-8. Ya. Nah, level 8 adalah pembelajaran bagi mahasiswa program pasca sarjana yang mengarahkan kepada kemampuan untuk develop, ya, how to develop, for example, HR management and also resource of learning, ya, dan juga pengembangan-pengembangan yang lainnya, ya. Kemudian juga bukan hanya pengembangan di level magister ini, ya, diarahkan mahasiswa itu untuk mampu berinovasi, ya, mampu untuk berinovasi khususnya terkait dengan program studi yang ada, ya. Saya akan selalu mengulang-ulang bahwa program studi kita adalah program studi, ya, magister pendidikan agama Islam. Jadi di sana levelnya adalah magister, ya, di level yang ke-8 untuk KKNI, ya, indikasinya adalah di situ adanya pengembangan, ya, tanmiyah dan juga development, ya, develop, ya, dan juga innovation, ya, inovasi dari berbagai mata kuliah yang ada, sehingga so different with the degree level, ya, berbeda dengan di pembelajaran di program sarjana, ya. Kalau program sarjana itu biasanya lebih ke deskripsi, kemudian narasi, gitu ya. Nah, itu sudah dianggap sudah mampu. Tapi kalau sudah di S2 ini, selain dia mampu, selain mahasiswa itu mampu untuk mendeskripsikan, ya, tentang suatu objek, ya, berikutnya adalah juga mengembangkan, ya, mengembangkan dari apa? Dari objek yang dipelajari, ya. Nah, alhamdulillah pada semester ini saya diberikan amanah untuk membahas terkait dengan pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam, ya. Karena ini masuknya langsung ke semester kedua ini, ya. Jadi langsung kepada mata kuliah inti, ya, bagaimana, ya, mengembangkan, ya, sumber belajar dan juga media pembelajaran khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Ya, I think our subject is a very challenging because as a master in Islamic education, we have to understand, we have to know, and we have to have a skill, yeah, to develop the resource of the learning and also media of learning in Islamic education. Ya, jadi salah satu dari kemampuan, ya, yang harus dimiliki dalam pembelajaran ini adalah seorang mahasiswa magister yang menguasai, yang mampu untuk mengembangkan, ya, dari sumber belajar dan juga media pembelajaran pada bidang pendidikan agama Islam. Nah, ya, di pertemuan pertama ini, ya, kita akan sepakati bersama terkait dengan kontrak perkuliahan. Kemudian saya juga akan jelaskan tentang RPS atau rencana perkuliahan semester. Suara saya agak kencang kan karena di sini Bogor agak hujan ini, ya, jadi agak-agak kenceng nih dan juga pakai handset nih, ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Ya, sepertinya saya juga lebih senang sebenarnya tidak terlalu banyak ini, ya, apa, basa-basi dan juga perkenalan. Saya yakin tadi beberapa sudah ada yang dikenalkan, ya, ke depan juga akan lebih kenal lagi. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Firdaus Ahmad, Ustadz Ayah Mahir, Ustadz Sofwan, Ustadz Dede Suparman, Ustadz Irsyad Rahman, Ibu Resti Lestari, ada Ustadz Eko, ada Ustadz Muhammad, ada Ibu Paula Atika, ada Ustadz Muhammad Lukman, dan juga Ustadz Muhammad Rizky, serta tadi yang paling rajin, luar biasa, barakallahu fiik, Ustadz Hasbi Allah Tarfal, ya. Nah, baik. Jadi pertama saya akan jelaskan dulu tentang apa sih sebenarnya mata kuliah dari pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran, ya. Ini mohon maaf agak sedikit kurang kondusif karena tadi lagi-lagi kondisinya memang hujan gitu, ya. Baik, yang pertama saya kencengkan dikit suaranya. Yang pertama, mata kuliah kita yang insya Allah akan berjalan setiap hari Selasa
ya jam 16.30 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat, yaitu mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, ini kita berada di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah Bogor tahun akademik 2023-2024 gitu ya. Nah, nanti kalau itu udah masuk ke 2024-2025 ya. Ini masuknya di semester yang genap. Insya Allah kayaknya ada kelebihan untuk semester ini, nanti akan ada akselerasi, mungkin di semester ganjil besok itu akan bisa langsung 2 gitu ya, semester 1 dan semester 3, sehingga mudah-mudahan bisa lebih cepat nih kelulusannya gitu ya. Baik, berikutnya ini adalah rencana pembelajaran semester yang disebut dengan RPS kalau di perguruan tinggi. Biasanya kalau mamanya di tingkat dasar dan menengah itu biasanya RPP ya. Jadi rencana pembelajaran semester program studi Magister Pendidikan Agama Islam ya. Kode mata kuliahnya adalah S2 PSDM 23008. Kita berada di semester yang genap ya. Kita berada di semester genap ya. Kemudian ini sebanyak 3 SKS ya. Kemudian nama saya Abdurrahman Misno, nama saya Misno saja tapi biasanya dipanggil dengan ABD atau Abdurrahman Misno. Baik, nah kita masuk ke deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini dari judulnya atau dari nama mata kuliahnya itu sudah sangat jelas sekali, yaitu mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam mengembangkan sumber belajar. Nah, ini yang pertama nih, Ibu dan Bapak sekalian, ya. Jadi yang pertama adalah mengembangkan sumber belajar. Jadi bukan hanya mata kuliah sumber belajar, tidak, tetapi pengembangan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah dan media pembelajaran dan juga nanti ada media pembelajaran. So there are differences between resource and media gitu ya. Jadi berbeda tuh antara sumber dengan media gitu ya. Jadi dari nama mata kuliah ini kita sudah sangat paham, yaitu mahasiswa itu diharapkan mampu untuk mengetahui ya, kemudian menganalisis, and the more important adalah memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, baik. Oke, ada Ustadz Engkos Kosasi, ada question please? Atau mungkin ke ini, raise hand. Kalau ada nanti boleh di-cut juga nggak apa-apa, boleh di open mic, kemudian Pak misalnya kurang jelas misalnya, boleh ya, tidak apa-apa. Ya, baik, kita lanjutkan Ibu dan Bapak sekalian. Ini pertemuan pertama jadi harus semangat nih ya, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya nanti perkenalan bisa di akhir bisa juga ya. Jadi tujuannya adalah itu. Yang berikutnya adalah untuk pembahasannya ya. Jadi pembahasan yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah bagaimana kita bicara tentang ini ya, tentang sumber belajar ya. Bagaimana pertama tentu saja di level S1 itu ada harus tahu apa sih yang dimaksud dengan sumber belajar, bagaimana karakteristik sumber belajar, klasifikasinya, kemudian juga landasan teori tentang penggunaan sumber dan juga media pembelajaran. Ya, kemudian juga kita menggunakan juga resource based learning. Ya, jadi pembelajaran berbasis pada sumber itu sendiri ya. Dan juga nanti ragamnya, kemudian juga tentang bagaimana ya inti dari mata kuliah ini adalah mahasiswa itu atau kita akan belajar tentang bagaimana mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran ya. Nah, itu adalah apa? Deskripsinya. Kemudian
Yang berikutnya, ini tujuannya nih ya. Jadi agar setelah belajar dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu menyelesaikan mata kuliah ini setelah kita selesai belajar mata kuliah ini ya kita akan mampu untuk mengembangkan sumber belajar, media pembelajaran ya khusus ya dalam bidang atau dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam gitu ya. Nah, nanti bisa mengembangkan dalam bentuk misalnya media cetak gitu ya, kemudian media audio ya, kemudian media visual atau audio visual atau juga multimedia atau mungkin juga media berbasis jaringan ya, kemudian juga menggunakan aplikasi sekarang yang paling banyak ya. Bahkan mungkin kita akan lebih banyak itu menggunakan aplikasi. Ya, ini yang tadi saya sebut dengan istilahnya itu challenging ya, sangat istilahnya itu menantang karena nanti ya akhir dari challenge ya mata kuliah ini adalah semua mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat ya media pembelajaran ataupun sumber belajar khususnya yang paling mudah ya sekarang ya pakai komputer gitu ya, walaupun yang pakai manual juga nggak apa-apa juga gitu ya. Misalnya di dekat rumah saya ini ada kiai muda ya, kiai muda yang ketika ceramahnya dakwanya selalu membawa wayang golek misalnya gitu ya, itu kan media gitu ya. Nah nanti kita tahu nih apa sih bedanya antara media pembelajaran dengan sumber belajar. Saya yakin dari nama udah tahu, oh ini sumber belajar, kalau ini adalah media gitu ya, media fi lughatil arabiyah. Naam. Ya, jadi itu. Jadi bisa membuat media audio ya, bisa membuat media yang visual, audio visual, multimedia, aplikasi ya, dan yang sekarang sedang tren yaitu artificial intelligence ya. Jadi AI ya. Jadi AI-nya nanti bisa membuat sumber pembelajar atau sumber belajar dengan AI ya, dengan artificial intelligence ya, aplikasinya terutama gitu ya, dan juga nanti bisa membuat media pembelajaran berbasis artificial intelligence ya. Ini yang tren sekarang nih gitu ya. Saya yakin Ibu dan Bapak sekalian ini sudah sangat familiar dengan hal itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini yaitu strategi ya, strategi dalam pembelajaran. Ya, jadi kita menerapkan, saya yakin Ibu dan Bapak sekalian, ini kan sebagian besar adalah ustadz dan guru ya, jadi sudah sangat memahami apa yang dimaksud dengan student center learning gitu ya. Jadi pembelajaran ya berbasis pada siswa ya. Nah, biasa selalu saya tanya di awal nih ya, sekarang yang belajar siapa ya, yang mau pinter siapa gitu ya, kalau di S1 gitu ya, yang mau belajar adalah mahasiswa ya, kemudian yang ingin memahami pemahaman, yang ingin menambah ya, yang ingin menambah pengetahuan adalah mahasiswa, sehingga strategi pembelajaran yang dilakukan juga menggunakan pendekatan kebutuhan dari siswa ya. Nah, kalau siswanya di sini bukan siswa ya, tapi mahasiswa ya. Nah, kalau mahasiswa di sini udah pinter semuanya, masya Allah ya, luar biasa. Ya udah, tinggal langsung ujian aja, buat media, buat sumber, selesai, langsung lulus gitu ya. Gitu ya. Jadi kita didasarkan kepada student learning center ataupun student center learning. Jadi pembelajaran berbasis kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa apa nih? Ya, yang skill yang harus dikuasai ya di era sekarang ini yang namanya kuliah untuk S1 pun sama atau S2, skill yang paling penting itu adalah minimal itu 2 ya atau 3 lah ya, ini 3 ya. Yang pertama adalah speaking. Wah, ini kayaknya udah dilewati semuanya nih ya. Ini adalah ustadz, ini adalah guru, sehingga untuk speakingnya ya, in public speaking in the front of student gitu ya, itu udah sangat biasa gitu ya. Tapi kita akan latih juga nanti untuk ya ada satu sesi ya, nanti mahasiswa di magister ini menjadi speaker ya in our
webinar tentu saja gitu ya. Jadi nanti akan dijadikan untuk pembicara dan harus siap itu untuk learning experience-nya. Jadi speaking-nya menurut saya ini hal yang sangat penting gitu ya. Apalagi ini kan sudah biasa atau terbiasa berbicara di depan siswa atau santri gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menjadi tren sekarang ini gitu yaitu writing ya, yaitu menulis ya. Nah, mungkin sebagian masyarakat kita di Indonesia ini kan budayanya adalah budaya lisan ya, sementara budaya tulis itu dia apa namanya belum begitu banyak gitu ya, sehingga kemudian kemudian nanti yang muncul itu adalah kebanyakan itu lisan ya, sastranya itu lisan gitu ya, sementara yang kita harapkan itu nanti untuk writing, untuk menulis ini ya, mahasiswa itu mampu untuk menulis mulai dari makalah ilmiah ya, kemudian mungkin semacam book chapter itu levelnya, dan nanti level yang paling tinggi itu adalah di artikel ilmiah untuk jurnal ya. Nah, mungkin kalau saya nanti itu akan lebih banyak mungkin ke book chapter atau mungkin jurnal yang sifatnya yang masih simple atau yang masih sederhana. Ya, kalau tidak paham nanti boleh ditanyakan. Jadi student center learning dalam hal ini itu adalah pembelajaran yang nanti lebih banyak kepada mahasiswa. Dalam artian itu mahasiswa itu nanti apa nih yang belum paham, ya misalnya media pembelajaran atau mungkin tentang sumber-sumber belajar gitu ya. Kemudian bagaimana nih misalnya membuat sumber atau media belajar itu menggunakan Canva misalnya, atau mungkin pakai Dipris misalnya, atau mungkin yang paling gampang lah ya pakai PowerPoint gitu, termasuk juga sebenarnya menggunakan animasi, tapi itu biasa media ya, animasi, kemudian juga ada short movie dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang biasa di media sosial ini akan sangat membantu ya. Tadi kalau yang mungkin sifatnya itu lokal gitu ya, nggak apa-apa juga sih sebenarnya, kan nggak mesti tidak harus media elektronik gitu ya. Bisa dalam bentuk gambar gitu ya, bisa dalam bentuk mungkin termasuk juga permainan tradisional gitu ya. Nah, itu juga sangat mungkin juga. Jadi menjadi apa sih sebenarnya sumber belajar, kemudian media pembelajaran, dan bagaimana mengembangkannya khususnya dalam bidang ya ilmu pendidikan agama Islam. Dan kita pahami bahwa ilmu pendidikan agama Islam itu ada dua dari perspektif luas sempitnya gitu ya. Kalau pendidikan agama Islam ya, prodi kita nih ya, kalau kita di level magister, kalau di sarjana itu juga ada pendidikan agama Islam ya di Institut Fala, ini dari 2007 ya pendidikan agama Islam, tapi yang di S1-nya, yang S2-nya alhamdulillah tahun kemarin ya sudah dimulai. Nah, pendidikan agama Islam ya dalam makna yang sempit itu adalah mata pelajaran ya dengan kurikulumnya tentu saja pendidikan agama Islam yang diajarkan di tingkat dasar dan menengah ya. Sebenarnya di perguruan tinggi juga ada, tapi biasanya dia nanti lebih spesifik lagi karena dia harus S2 nih yang sekarang ini gitu ya. Nah, jadi nanti ada pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi. Nah, itu jadi mata pelajarannya seperti kita pahami semuanya, mulai dari akidah akhlak, kemudian Al-Quran hadis, kemudian sejarah kebudayaan Islam, kemudian juga fikih gitu ya. Mungkin nanti ada yang bahasa Arab juga. Itu kalau yang di MTS. Nanti kalau biasanya ada dengan pesantren, biasa ditambahkan lagi tuh ya fikihnya ditambah lagi, kemudian juga Al-Quran hadis sudah dipisahkan, Al-Qurannya tersendiri, nanti tafsirnya tersendiri, hadisnya juga tersendiri, ada mustalah hadisnya, bahkan di level tinggi itu mungkin ada yang ilmu rijalnya dan lain sebagainya. Ya fikih juga biasanya itu lebih luas lagi penggunaan bukunya dan lain sebagainya. Sejarah kebudayaan Islam juga ada yang pakai buku-buku sirah, ada yang pakai buku-buku yang memang standar untuk pembelajaran peradaban atau sejarah kebudayaan atau peradaban Islam gitu ya. Kemudian akidah akhlaknya juga biasanya udah dipisah, dia pembelajaran ini mata pelajaran akidah tersendiri, ini mata pelajaran akhlak tersendiri. Nah, itu adalah
pendidikan agama Islam dalam makna yang sempit, dalam makna yang memang itu yang dimaksud dari prodi kita ini, gitu ya. Nah, sementara kita boleh luaskan, we can extend gitu ya, kita bisa leverage dari cakupan pendidikan agama Islam ya semua aktivitas yang mengajarkan agama Islam gitu ya. Berarti di sini yang mungkin sudah biasa menjadi khotib Jumat gitu ya. Mungkin boleh juga membuat media ya yang memang bisa untuk para khutbah gitu ya, untuk para khotib atau mungkin sumber. Oh, berarti bisa membuat misalnya kumpulan dari khutbah Jumat yang menyemangati gitu ya, memotivasi gitu ya, atau bisa juga kumpulan kultum gitu ya, kuliah terserah antum gitu ya. Nah, itu bisa juga gitu ya. Jadi intinya adalah pendidikan agama Islam dalam makna yang kita extend, yang kita luaskan itu adalah semua aktivitas terkait dengan bagaimana pembelajaran atau mengajarkan umat ya ilmu pendidikan agama Islam atau agama Islam itu sendiri. Gitu ya. Nah, termasuk juga mungkin kalau yang anak muda itu sekarang lagi tren misalnya tentang movie, misalnya film misalnya. Oh, sekarang banyak film-film film religi gitu ya. Orang nyebutnya film religi. Kemarin trennya itu adalah religi yang drama gitu ya. Sekarang religi sudah ke arah religi horor gitu ya. Nah, kemarin belum lama itu ada film Siksa Neraka gitu kan ya. Kemudian Lebaran ini nanti ada film Siksa Kubur gitu ya. Kemudian yang aneh itu juga ada gitu ya. Jadi ada film itu judulnya itu kuntilanak berhijab gitu ya. Oh bisa ya kayak gitu ya. Oh itu tren dari itu juga sebenarnya ya kalau kita niatkan sebagai dakwah mestinya, terutama yang nanti Lebaran itu ya ada film tentang siksa kubur itu kan ingin membuktikan bahwa ada walaupun dia pakai ya visual ya lepaslah dari hukumnya dan sebagainya. Pokoknya intinya dia adalah salah satu juga dari media untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari tadi PAI Pendidikan Agama Islam. Student Center Learning, kemudian nanti ada ceramah ya seperti ini lecturing ya. Biasanya nanti saya akan batasi mungkin hanya sekitar saya akan lecturing itu pemaparan itu adalah 30 menit, kemudian lebih kurang antara 45 sampai 60 menit itu kita lebih banyak diskusi, banyak bertanya ya dan lain sebagainya ya. Kemudian tadi ada diskusi ya, kemudian ada case study ya, kemudian ada mini riset gitu ya. Mini riset ini nanti yang masuk ke dalam pengembangan ya. Jadi di sini nanti silahkan masing-masingnya untuk ya bisa mengembangkan kemampuan dan skill serta interestnya. Dari Ustadz Firdaus Ahmad misalnya suka desain. Wah, banyak nih. Bisa desain misalnya pembelajaran dengan Canva itu sudah banyak. Ada bimbingan saya juga, mahasiswa S1 di Sirajul Falah juga salah satu skripsinya atau skripsinya itu judulnya adalah pengembangan media pembelajaran PAI berbasis aplikasi Canva gitu ya. Nah, itu juga itu menarik juga nih. Nah, kita sebagai level magister ya, sekali lagi KKNI level 8 itu harus juga bukan hanya secara teknis tetapi juga secara filosofis ya. Plus tentu saja as a Muslim ya we can study with the Islamic perspective for this subject. Itu ya. Nah, jadi kita belajarnya itu. Jadi nanti ada mini project, nanti kita akan jelaskan. Tapi intinya sesuatu yang challenging, bukan tugas, gitu ya. Dan kemudian untuk evaluasi, kita akan bicara tentang evaluasinya ya, yaitu ada ujian tengah semester, ya, dan juga ujian akhir semester. Tenang saja ya, untuk ujian tengah semester ini kita biasanya tidak seperti di S1 atau S1 juga sekarang udah jarang ya. Saya juga hampir nggak pernah ngasih tugas, istilahnya itu ngasih UTS itu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, ungkapkan atau mungkin tuliskan pendapat gagasan Anda, tidak, tapi lebih kepada bagaimana case study ataupun mini project ataupun juga nanti istilahnya itu ya project-project ya. Project dalam hal ini itu sebenarnya adalah challenge gitu ya, atau mungkin ya orang bilang tugas ya,
terserah lah gitu ya. Pokoknya intinya adalah oke, hari ini kita mau buat kayaknya kita bagus deh di UTS itu kita buat kumpulan kultum ya tentang PAI, tentang akidah, tentang akhlak, tentang Quran hadis, tentang fikih, tentang SKI gitu ya. Itu contoh gitu ya. Tapi nanti kalau di khusus mata kuliah ini nanti ada kesinambungan antara ujian tengah semester dengan ujian akhir semester. Ya, jadi nanti UTS dengan UASnya itu berkesinambungan. So berarti nanti karena merujuk kepada mata kuliah ini, maka yang kita akan jadikan UTS dengan UAS itu adalah masing-masing dari mahasiswa akan membuat proyek pengembangan untuk sumber dan media pembelajaran PAI ya. Nah, itu di strategi pembelajaran. Next, ini untuk capaian pembelajaran ya di guru-guru SD, MI, MTS, SMP, Alia, SMA, SMK udah paham banget nih ya. Kita ada CP nih ya, CPL biasanya itu ya, capaian pembelajaran. Jadi diharapkan kalau sudah belajar ini ya kita meningkatkan kemampuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan juga berkemajuan peradaban ya berdasarkan Pancasila gitu ya. Kemudian menginternalisasikan nilai-nilai norma etika akademik, kemudian juga mengintegrasikan atau menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. Sementara capaian pembelajaran pengetahuannya itu memecahkan permasalahan terkait dengan ya pengembangan atau media sumber belajar dan media pembelajaran ya. Kemudian keterampilan secara umumnya adalah mampu mengelola kemudian mengembangkan dari sumber belajar dan media pembelajaran. Ini mata kuliahnya. Oh, ini agak perlu lebih luas lagi ya. Oh, saya kecilkan dulu. Ini agak sedikit masalah dikecilkannya nih ya. Jadi ini untuk mata kuliahnya, ini kodenya, ini SKS-nya, kemudian di semesternya. Ini sudah ada di Google Classroom ya. Nanti tinggal di-download saja. Dosen pengampunya ini saya, kemudian Direktur Pasca Sarjana, ini ada Pak Dr. Zainal Abidin MSI. Baik, itu untuk anatomi dari mata kuliah kita. Masih ada waktu 15 menit lagi, saya akan jelaskan bahan atau materi-materi yang akan kita pelajari dalam lebih kurang 12 sampai 14 pertemuan ke depan ya. Ini adalah RPS, ini pekan ke 1 2 3 dan seterusnya. Ini kemampuan akhirnya, kemudian ini bahan kajian dan materi, ini metode pembelajarannya, kemudian waktu belajarnya, ada pengalaman belajarnya sampai kriteria penilaian dan juga indikatornya ya. Kita mulai dari pertemuan pertama, ini adalah kontrak perkuliahan dan juga penjelasan untuk rencana program semester ya. Ini mestinya ada pretest, tapi tadi saya sudah tanya-tanya, anggap sebagai pretest dan juga brainstorming, kemudian ada lecturing, ceramah dan juga diskusi setelah ini ya. Oke, kemudian ya di pertemuan yang kedua kita akan bahas tentang pengertian dari sumber belajar dan media pembelajaran. Ya, kita akan belajar ini tentang apa itu sumber belajar, apa itu media pembelajaran, ya kemudian manfaat dari penggunaan sumber belajar, manfaat dari penggunaan media pembelajaran, ya urgensinya, pentingnya seperti apa sih? Ya, terutama di anak-anak sekarang gitu ya. Kemudian juga karakteristik dari ya sumber belajar dan media pembelajaran. Ini di pertemuan yang kedua. Oke. Nah, pertemuan yang ketiga kita akan bahas tentang kriteria dari SBMP, khususnya nanti terkait dengan landasan teori. Ya, ini masih sangat teoritis ya. Kita akan belajar tentang teori belajarnya behavioristik. Berarti kita ada buku mungkin akan share ya tentang model pembelajaran behavior gitu ya. Kemudian juga ada kognitivistik ya. Kemudian ada konstruktivistik
ya, dan juga nanti social learning ya. Berikutnya juga kita akan belajar sedikit tentang landasan dari teori komunikasi. Kenapa? Karena pembelajaran itu kan pasti ada komunikasi begini gitu ya. Kalau saya ngomongnya lurus terus gitu ya, karena lama-lama bosen sih ngantuk gitu ya. Tapi nanti karena ini serius gitu ya. Kalau besok agak lebih santai ya. Kemudian juga kita akan belajar juga tentang teori kerucutnya kerucut pengalaman dari Dell ya. Jadi tentang misalnya kita ambil juga nanti dari Abraham Maslow tentang kebutuhan seseorang gitu ya, dari mulai yang primer, yang sekunder sampai yang tersier. Itu di pertemuan yang ketiga. Ini lebih kurang untuk sama, nanti boleh dibaca lagi. Kemudian di pertemuan yang keempat kita bahas tentang jenis sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Ini langsung ke pendidikan agama Islam PAI-nya ya. Kemudian syarat dan karakteristik belajar dan media pembelajaran PAI. Mungkin ada pemikiran kritis ya, ada critical thinking terkait dengan kalau umpamanya sumber dan pembelajaran PAI itu sama dengan mata pelajaran yang lainnya, ya berarti nggak ada dong kekhasannya gitu ya. Nah berarti harusnya namanya pendidikan agama Islam itu harus khas. Misalnya nih mau mengajarkan ya akidah gitu ya, kan beda di mata pelajaran lain mana ada gitu akidah gitu ya. Kemudian juga mau mengajarkan akhlak. Kayak gimana sih mengajarkan akhlak? Oh bisa pakai film, bisa pakai animasi, bisa pakai video pendek, bisa pakai buku cerita, ya bisa pakai dengan suara, ya bisa juga dengan hanya gambar dan lain sebagainya. Jadi tetap saja, jadi ada kekhasan dalam sumber belajar dan media pembelajaran untuk mata pelajaran atau untuk ilmu PAI, Pendidikan Agama Islam. Baik, ya di pertemuan yang kelima kita tentang media cetak ya, dari mulai pengertiannya, jenis medianya, karakteristiknya, kelebihan dan juga kekurangannya serta pengembangan media cetak ya. Dalam hal ini saya kepikiran nih ya, saya dulu waktu sempat menulis tentang buku suplemen untuk IPS di MTS. Gitu ya. Nah, ini juga menjadi nanti salah satu project juga dikumpulkan nanti ya. Jadi project ya. Kita nyebutnya project gitu ya. Jadi dikumpulkan nanti ada beberapa orang gitu tentang sesuatu yang bisa dijadikan sumber belajar, terutama tadi mata pelajaran PAI gitu ya. Oh, tadi kalau di SMP dengan di Aliyah, SMP dengan di SMA dengan di SMK, dia hanya satu saja, yaitu mata pelajaran PAI, ya agama ya, pendidikan agama Islam. Nah, itu juga menjadi tantangan juga nih ya, terutama yang sekolah di SMP ya, SMA ataupun SMK, apalagi yang bukan basisnya itu pesantren gitu ya. Sekarang kalau yang SMP-nya pesantren ya pasti banyak mata pelajarannya ya. Kemudian juga yang agama gitu, yang PAI ya, kemudian juga yang SMA gitu ya di pesantren ataupun SMK yang pesantren juga itu juga banyak juga, sangat mungkin gitu ya. Jadi media cetak. Di pertemuan yang keenam kita akan belajar tentang media grafis dan juga elektronik ya. Ini sebenarnya nanti agak bergabung dengan di pertemuan yang ke-8 ya. Di pertemuan yang ke-8 ini ya, media grafis ya. Baik, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi terkait dengan apa? Dengan pertemuan yang ke-6 gitu ya. Di pertemuan yang ke-6 ini kita tentang apa? Oke, sebentar agak sedikit ini. Ini telepon aja nih. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kita sampai tadi di pertemuan yang ke-6 ya, yaitu untuk media grafis dan elektronik ya. Setelah itu baru ada ujian ya tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini tadi ya bentuknya itu adalah membuat semacam sumber belajar atau media pembelajaran ya yang
nanti juga akan diperbaiki lagi untuk pas. Jadi berbeda ya, masing-masing mahasiswa itu berbeda. Karena ini adalah S2, jadi nanti satu-satu, nanti mungkin yang bareng-bareng, yang satu kelompok mungkin nanti tersendiri. Tapi kalau untuk UTS dengan luas ya sendiri gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan yang ke-8 kita akan bahas tentang audio. Ya. Jadi sumber belajar audio dan media pembelajaran itu dengan audio juga gitu ya. Nah, kemudian yang ke-9 itu ada media visual, audio, kemudian visual, kemudian audio visual ya, kemudian di multimedia ini sebenarnya dia sudah ke aplikasi. Jadi nanti mungkin ada kayak semacam pelatihan untuk bagaimana membuat media dan sumber pembelajaran dengan multimedia atau dengan aplikasi. Dan I will give you the challenge in this session maybe ya. Jadi terkait dengan nanti membuat webinar and all of you are the speakers gitu ya. Nah, di pertemuan yang ke-11 ini juga challenging ya, yaitu bagaimana membuat sumber belajar dengan media pembelajaran dengan menggunakan artificial intelligence atau AI ya, kecerdasan buatan. Ya kita tinggal pakai aplikasinya saja lah, sangat banyak sekali gitu ya. Belajar bikin buku dan sebagainya. Dan di pertemuan yang 12 dengan 13 ini masing-masing nanti ada presentasi sebenarnya nanti bisa dimajukan, sebenarnya bisa juga nanti di pertemuan setelah UTS itu bisa presentasi ya, presentasi tentang ini, jadi punya produk, punya pengembangan, punya model, kemudian nanti baru kita akan presentasikan khususnya ini ya. Jadi mana nih siapa yang mau fokus di pembelajaran akidah akhlak, silakan. Yang di Al-Quran hadis silahkan, atau mungkin di fikih silahkan, atau mungkin sejarah peradaban Islam silahkan, atau mungkin media belajar dan sumber pembelajaran ya untuk Al-Quran tahfidz. Ini kan sebagian besar ada Ustadz guru tahfidz nih ya, hafid ya, berarti gimana nih, jadi membuat aplikasi atau mungkin juga membuat sebuah model untuk media ya untuk pembelajaran tahfidz itu juga akan sangat bagus juga gitu ya. Nah, tinggal jadi kita lebih fleksibel. Jadi saya sendiri lebih fleksibel dalam artian itu tidak mesti ke akidah akhlak, Quran hadis sebagainya, tapi intinya adalah bagaimana mengajarkan umat untuk belajar Islam. Itulah PAI. Jadi saya extend, saya luaskan makna gitu ya. Dan di akhir di pertemuan ke-14 ini fleksibel adalah ujian akhir semester itu bagaimana proyek yang tadi itu sebelumnya sudah direview, kemudian diperbaiki, kemudian nanti diperkan dalam bentuk soft copy ya. Untuk soft kita sudah nggak perlu dicek pakai kopi semua, pakai soft copy semuanya. Instrumen penilaian ya tadi sudah ya, untuk materinya nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh ya. Kemudian ini penilaiannya, instrumennya partisipasi kuliah, kemudian 20% study in the development of research and media learning in Islamic education ya. Ini di Februari 2024 bersama saya Abdurrahman Misno. Baik, itu sudah ada Classroom ya, termasuk saya sudah kirimkan juga di Google Classroom itu untuk contoh ataupun udah beli buku ya. Kasihan tukang buku ini sebenarnya gitu. Jadi udah enggak ada buku, sudah pakai e-book semua dan itu bisa free ya.
terkait dengan sumber belajar, kalau saya tidak membatasi untuk istilahnya repositori setiap kampus dan itu bisa di-download free gitu ya, itu menjadi sumber. Jadi kalau nanya Pak, kalau misalnya nih ada makalah ya di tugas di dosen lain lah ya, kalau di saya tidak ada tugas, ingat ya, there's no apa tuh tugas lah pokoknya gitu ya. Nggak ada tugas gitu ya. Jadi nanti bisa ambil di repository. Jadi kalau e-book itu ya bisa jadikan referensi. Bahkan situs di YouTube, misalnya ada salah satu ustadz itu ceramah gitu ya. Nah itu atau mungkin ada profesor yang bikin webinar itu bisa dijadikan referensi juga. Jadi sudah digital references ya. Maksud juga mungkin kalau yang backgroundnya ini kiai, ustadz gitu di Maktabah Syamila, di Maktabah Kubro gitu ya. Demikian juga nanti boleh buka ya di Moraref di situs untuk mencari jurnal. Nanti saya akan share untuk situsnya yaitu www.moraref.kemenag.go.id ya itu adalah situs untuk mencari jurnal. Kemudian bisa menggunakan aplikasi juga namanya aplikasi Publish and Perish itu untuk mencari jurnal topik-topik jurnal yang sudah ditentukan atau yang sudah ada ya. Demikian juga bisa di Google Scholar, bisa juga, kemudian di ResearchGate bisa juga, kemudian juga di portal Garuda bisa juga, ya kemudian di Akademia bisa juga gitu ya. Pokoknya banyak sekali untuk referensi ya. Dan zaman sekarang termasuk juga medianya adalah YouTube ya, video dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa cari di YouTube tentang ternyata ada orang bikin misalnya media pembelajaran SKI misalnya pakai animasi, paling banyak banget sekarang itu ya. Nanti kayaknya challenge-nya ini ya mungkin ada kayak bikin video nih, ayo kita bikin video animasi nggak usah pakai orang gitu ya. Topiknya adalah tentang apa? Pendidikan agama Islam. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk orang-orang yang yang bukan pintar, bukan smart juga, tapi yang terampil gitu kali ya, yang berani untuk menerima tantangan gitu ya. Kayaknya keren juga nih kalau untuk ngajarkan itu kan biasa kalau standar itu sekarang pakai PowerPoint untuk belajar gitu ya. Wah ini kayaknya udah nggak ini banget nih pakai PowerPoint nih. Saya juga tadi bikin PowerPoint juga ke depan juga mungkin pakai PowerPoint, tapi next saya juga bikin akan buat video dan pembelajaran kita juga berbasis Google Classroom ya. Jadi hampir semua atau bisa katakan semua dosen di State Sirajul Falah ini menggunakan Google Classroom. Jadi harus dibiasakan. Misalnya nih saya lihat di Google Classroom ini yang absensi, yang hadir, daftar hadirnya, presensinya ini baru satu orang nih, yang lainnya baru 3, mungkin ada agak lupa ya. Saya ini dulu lagi deh, saya copy dulu ya. Saya copy linknya lagi di sini. Tadi yang link yang saya kirim itu adalah link untuk absensi. Jadi kalau tanya absensinya di mana Pak? Absensinya di Google Classroom dan juga di Google Meet yang ada di chat room. Itu. Yang ini berikutnya yang bawah itu adalah untuk kelasnya. Google Classroom-nya. Silakan masuk pakai email, nanti semua tugas, absensi, ya termasuk sebenarnya juga untuk UTS dan UAS juga bisa di situ, gitu ya. Walaupun nanti mungkin sekali-kali UTS-nya bolehlah di ini ya di kampus gitu ya. Kemudian UAS-nya boleh di kampus dan kita bisa buat kegiatan-kegiatan yang offline juga di kampus, terutama yang deket ya biar kita ada kita lihat kampusnya nih Sirajul Falah gitu. Itu akan lebih menyenangkan ya. But the more important, the learning is fun ya, dan juga the learning is challenging. Baik, 5:20 kita masih ada waktu sekitar 30 menit, 20 sampai 30 menit. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan mata kuliah ini, saya persilahkan. Wah, ini yang sudah on kamera ada Ustadz Sofwan Ad-Dimawi. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak Ustadz ya. Oke, terima kasih untuk semuanya tadi. Tadi yang baru masuk ada Ustadz Muhammad Rizky dan juga Ustadz Engkos Kosasi. Di sini ada ini juga nih, alhamdulillah, masya Allah Pak Rektor kita juga hadir juga ya. Ada namanya di situ gitu ya, harus kita sapa nih beliau nih ya. Mudah-mudahan sehat semuanya.
Oke, terima kasih untuk Ibu Anita Indraningsi juga yang sudah on kamera. Jadi mata kuliah kita ini insya Allah setiap hari Selasa jam 16.30 sampai jam 18. Tadi agak kecepatan karena semangat sekali gitu ya. Ini pertemuan pertama nih gitu ya. Nah, jadi harus betul-betul kita punya semangat untuk belajar dan mata kuliahnya langsung ke jantungnya, langsung ke ini langsung pengembangan nih kayak gimana nih gitu ya. Tapi saya yakin semuanya akan menyenangkan ya. Jadi awal yang indah di Sirojul Falah gitu ya. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya, yang mau mungkin berdiskusi terkait dengan mata kuliah kita, model pembelajarannya, mungkin juga untuk kehadiran, kemudian UAS-nya, kemudian UTS-nya, kemudian juga mungkin gimana nih Ustadz kalau umpamanya Pak, misalnya kalau saya aduh sibuk banget gitu kan ya. Nah, insya Allah kita ada juga toleransi untuk tidak hadirnya itu lebih kurang antara 70 sampai 80% gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin kalau ada izin nanti ada beberapa juga yang bisa terwakili dengan project gitu ya. Intinya saya lebih fleksibel untuk pembelajaran gitu ya. Yang pasti di sini nama-namanya udah kelihatan semuanya yang hadir sekarang gitu ya. Untuk penilaian juga kalau menurut saya nggak usah khawatir lah kalau untuk nilai nggak usah dipikirkan gitu ya, nggak usah dipikirkan. Yang penting kita punya tadi learning experience ya. Jadi learning experiences itu adalah apa? Pengalaman belajar. Masya Allah nih hari Selasa mungkin yang ibu-ibunya nih harusnya masak gitu ya, harus siap-siap gitu ini sambil kuliah gitu ya sore. Luar biasa nih pengorbanannya. Ustadz-ustadz yang lain juga sama, mungkin ada yang masih dari masjid, ada yang tadi mungkin ngajar tahfidnya, atau mungkin juga masih di tempat tugasnya, ini langsung ke ikut di Google Meet ini. Itu adalah bagian juga learning experience. But I think not enough ya, kita harus juga menambahkan dengan, kita udah bayar nih kuliah nih gitu ya, berarti kita harus serius nih, dan juga harus apa yang bisa kita dapatkan nih dari kuliah ini. Misalnya, mata kuliah pertama ini adalah media pembelajaran. Kayaknya saya seneng nih, yaudahlah kita bikin bareng-bareng yuk, kita bikin kultum tentang akhlak misalnya. Nah, itu boleh juga. Baik, ini Ustadz Pak Rektor kita ini sudah on kamera, kayaknya mungkin mau ngasih sambutan. Silakan Pak Ketua, Pak Rektor. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz ini ya, semuanya sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Silakan. Ya. Pak Dokter di mana nih posisi, di kampus apa di rumah nih? Saya di rumah, ini hujan deras ini makanya pakai handset. Ya saya kan nggak pakai headset. Ini hujan. Iya ini. Gimana? Silakan Pak Rektor. Ya, kita mulai ini kelas B4 ya. Iya betul. Ini yang ke-6. Nah, kita S2 itu ada 6 kelas. Ini B4 ini untuk apa? Hari ini pertemuan pertama. Nah, setelah pertemuan pertama ini Direktur Pasca tadi ngirim pengumuman gitu bahwa libur gitu. Iya. Nah, ini memang kita akan saya sedikit ini ya mengkomunikasikan teman-teman bahwa kemungkinan memang hari ini ya, pertemuannya yang pertama mungkin lanjutannya itu kita akan lanjut setelah Lebaran gitu. Iya, Masya Allah. Karena yang S2 yang lain memang udah pada UTS hari ini. Terakhir ya betul. B3 masih ya, B2 tadi ya yang UTS ya. Nah, iya betul, B3 masih satu lagi. Untuk B4 ini kemungkinan besar ya kita akan lanjutnya setelah Lebaran. Ya. Nanti kuliah B2 B4 kuliah nanti biasanya bulan Juni atau Juli itu yang kelas yang lain istirahat, jadi yang B4 nih lanjut terus sampai Agustus kayaknya. Mengejar ya supaya nanti September itu kuliahnya semua bareng gitu dari seluruh kelas. Ya, siap Pak Ketua, lanjut.
Ini saya halo. Ini Ya, apa siap, lanjut. kayaknya nih? Oke, nggak apa-apa Pak Ketua. Terima kasih ya. Kedua Jadi, ya. Ya, oke. Saya sedikit lanjut lagi. Nah, untuk jam kedua ini kan nanti ada Pak Dokter Endai ya, jam kedua. Nah, Iya. Pak Dokter Endai itu malam ini ada halangan, jadi nggak bisa masuk. Nah, cuman kalau yang besok, kalau kira-kira besok kita lanjut kuliahnya atau kita lanjut aja nanti habis puasa ya? Gimana kira-kira nih? Terus gini, ini kan ada grupnya ya. Nanti mudah-mudahan nanti harus ada ketua kelasnya nih. Ya, koordinator kelas gitu. Ya. Nanti koordinator kelas yang nanti akan membimbing apa ya? Saya bukan membimbing ya, mengkoordinir ya. mengkoordinir Proses ya, perkuliahan. Itu gambarannya kayak kira-kira apa mau lanjutin lagi besok itu atau kita lanjut saja nanti setelah puasa gitu. Iya, berarti udah libur gitu ya. Nah, tapi insya Allah kita akan buat. Kita juga udah libur. S1 itu minggu besok juga udah mulai libur gitu ya. Nah, kita tuh puasa itu hampir full kita libur. Iyalah, ini kan Ustadz ya. Nah, ini banyak yang Ustadz, banyak yang kiai ini kalau kuliah takutnya tarikannya ini kurang kencang nanti. Iya, soalnya Ramadan datang, Ustadz senang gitu. Iya, gitu. Gitu. Gimana Pak Dokter Misnu kira-kira apa ya hari ini insya Allah tadi Pak Direktur Paskanya kebetulan tadi mau masuk tapi ada halangan beliau karena dalam perjalanan juga ada yang saudaranya apa yang meninggal gitu. Nah saya juga sebenarnya baru nyampe nih dalam perjalanan juga gitu. Iya, masih di mobil itu Pak Rektor ya. Jadi itu kira-kira Ustadz bayangan kita apa mau dilanjutkan misalnya paling pun lanjutkan besok pertemuan atau kita anggap ini belum pertemuan gitu Pak Dr. Misno? Ya enggak bebas saja sih kalau menurut saya. Setelah puasa. Nah puasa itu kalau nggak salah nanti kita akan masuk kalau kelas ini kalau nggak salah kita tanggal 27 April kalau nggak salah. Ada di April ya. Iya, nanti ada di grup sih ya, tenang aja. Itu gambarannya Ustaz. Mungkin Ustaz Firdaus ada usulan mungkin atau yang lain. Iya. Ini kayaknya yang muda mau ngikutin aja kayaknya. Ini kayaknya yang aktif ini ada Ustadz Hasbi Allah nih, Tarfal paling rajin tadi itu. Ustadz Dede juga sama Ustadz Sofwan juga nih. Kalau di on cam kan berarti semangat nih. Walaupun yang lain juga semangat juga sih. Mungkin ini kali ya sementara. Mungkin kalau berkenan Ustadz Hasbi Allah jadi koordinator sementara nih ya. Ini penunjukan dari sementara. Nanti silakan kalau yang lain mau ini. Sebenarnya Ustadz Firdaus sih. Ustadz Firdaus juga ini gitu kan ya. Kata masih paling muda ini kayaknya gitu. Silakan atau Ustadz Engkos juga boleh gitu ya. Atau siapa biasa yang berkenan dulu aja. Jadi artinya gini, kalau di grup itu nanti saya juga akan ngasih banyak nge-share kegiatan dan juga mungkin kalau ada yang kosong gitu ya, nanti kita bisa buat kegiatan juga kemarin seperti di grup yang B2 dengan B3 itu kita membuat kayak semacam kuliah Ramadan. Tapi ini di luar perkuliahan sih, hanya melatih skill saja. Mungkin teman-teman pengen buat jadi apa ya? Kita di P3M kebetulan saya diberikan amanah oleh Pak Rektor itu di P3M. Jadi untuk pengabdian kepada masyarakat dan umat kita buat beberapa webinar gitu ya. Ya nanti silahkan yang kosong gitu ya, itu bisa mengisi juga gitu. Bisa setelah asar mungkin hanya 15 sampai paling lama itu 30 menit gitu ya. Nah, kayak gimana nih Ustadz Hasbi Allah atau yang agak senior Ustadz Muhammad Lukman juga ini, ada Ustadz Sofwan juga, siapa nih? Silakan untuk bisa koordinasikan, termasuk kalau saya sih ini Pak Ketua, Pak Rektor. Jadi ini pertemuan pertama, kemudian nanti kita akan bagi untuk masing-masingnya dan kita akan koordinasi terus di grup untuk ininya, untuk apa? Untuk challenge-nya tadi itu. Silakan siapa yang mau ngomong dulu nih? Ustadz Hasbi Allah dulu, silakan. Untuk itu saya ikutin aja Pak dosen gimana arahannya.
Ikut aja Kak. Ya, ikut aja ya. Mhm. Ikut absen. Saya Mas siap. Ya, siap. Ah, siap ya, insya Allah ya. Oke, luar biasa nih. Nanti saya akan share untuk bukunya di Google Classroom juga ada, videonya dan lain sebagainya gitu untuk kegiatannya. Nanti ke teman-teman Gitu ya. Kalau di sini ada saat ini juga, silakan. Berarti Ustaz Hasbioli ikut aja ya. Mungkin nanti sementara kalau nggak ada yang lain untuk koordinator, sementara koordinator dulu nggak apa-apa. Nanti bisa ngubungi dosen-dosennya juga gitu. Silakan yang lain. Ustadz Engkos, Ustadz Muhammad Lukman, Ustadz Sofwan, Ustadz Firdaus juga ya. Kemudian Ibu Anita sama Ibu Paula juga boleh, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan. Silakan, mumpung ada Pak Ketua juga nih, Pak Rektor juga nih. Silakan, Pak. Oh, Pak Ustadz Dede Suparman juga nih, belum disebut tadi. Silakan. Ya, silakan yang mau bertanya dulu, ya. Oke, sambil menunggu nanti langsung di cut aja, dipotong aja kalau mau ini langsung raise hand ya, biasanya di sini itu. Jadi kalau raise hand itu berarti mau berbicara gitu ya. Ada kan di bawah itu bagian raise hand tuh yang gambar tangan, tinggal diklik nanti biasa langsung kita kasih waktu, atau langsung juga langsung open mic-nya juga boleh nih. Kita pengen dengar Ustadz Muhammad Lukman dulu nih kayaknya nih. Udah siap juga, silakan Ustadz. Pak Dokter mungkin perkenalan satu-satu dulu kali ya. Iya, nanti perkenalnya boleh. Tadi udah beberapa, boleh juga. Iya, betul. Kita ini dulu.